Wow, luar biasa. Mereka sangat bersukacita di hari Minggu yang indah ini. Yes. Kak Gideon bisa lihat sukacita mereka? Bisa Kak dari sini. Wow. Wow, luar biasa. Luar biasa. Sekarang Kak Gideon kita sedang merayakan tahun baru. Iya. Tahun baru itu ini adalah minggu pertama. Oke. Jadi kalau yang pertama kali yang harus kita temui itu siapa? Siapa ya? Tuhan Yeay, Yesus. Tuhan Yesus. Dan teman-teman di sekolah minggu sekarang ini ada Kak Lena dan ada Kak Gideon Ya. akan mengajak teman-teman beribadah. Jadi ibadah dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang makan-makan dan tidak ada yang tidur-tiduran ya Kak Gideon. Yes. Tapi sebelumnya kita panggil pasukan kesayangan Tuhan Oke. dulu. Ayo pasukan, semua jongkok sekarang, jongkok. Kita panggil Kak Gideon ya. 1, 2, 3. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Luar biasa. Yes, pasukan kesayangan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan sembah Tuhan. Oke. Pasukan sekarang dilipat tangannya, ditutup matanya. Oke. Ya, hebat semuanya. Sekali lagi kita tutup matanya, kita lipat tangannya, kita berdoa. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus yang manis buat segala berkat-Mu, buat segala kasih-Mu yang menyertai kami hingga pada tahun ini Tuhan kami boleh ada karena anugerah-Mu. Semua anak-anak-Mu Tuhan Engkau beri Tuhan kesehatan, kekuatan untuk menjalani tahun 2020 Tuhan ke 2021. Terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat segala kasih karunia-Mu buat kami. Kami mau memuji menyembah Engkau. Ayo memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke teman-teman, kita akan menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, karena Tuhan yang memberi kemurahan bagi kita hingga pada tahun ini kita masih ada, bukan karena kekuatan kita teman-teman, tapi karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan bagi kita. Terima kasih ya Tuhan buat segala berkat-Mu. Kau lebih berharga dari segalanya. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kami berharga di mata Tuhan, karena kami indah di mata Tuhan. Engkau menciptakan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ini penyembahan kami. Oke teman-teman, kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersyukur, bermasmur bagi nama-Nya. Karena kita diciptakan mulia, kita dijadikan berharga. Kita angkat satu pujian kita. Lord, you're more than anything, more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never
deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your grace is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Dari awal Lord, you're more than anything, more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go. sama-sama kita katakan kembali, kita mempelajari lagu ini. Lord, you're more than anything, more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your grace is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your grace is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens.
bagi kami Tuhan. Kasih-Mu ajaib dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dengan segenap hati kami, kami mendatangkan Engkau yang telah hadir dalam hidup kami, yang telah menjadikan kami berharga di mata-Mu. Terima kasih, Yesus.
Luar biasa. Dan teman-teman tahu kita sudah melalui 1 tahun ya Kak Gideon ya. Dan sekarang kita ada di minggu yang baru, di tahun yang baru. Kakak berharap teman-teman mengundang Tuhan, mengundang Yesus sebagai juru selamat dan penolongnya. Amin. Amin. Kak Gideon siap? Siap dong. Pasukan siap? Siap. Siap. Jadi anak yang kecil, anak yang besar, anak yang tinggi, anak yang pendek, semuanya sama Tuhan Yesus. Yes, Bergantung sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita mau panggil musiknya ya Kak Gideon? Ayo sama-sama. Oke. 1, 2, 3, musik. Ayo teman-teman, Big Small Short and Tall. Tepuk tangannya ya. Yang bikin tuh gimana? Cosmos, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Ayo sama-sama bekerja. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaan. Bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi dari awal. Big Cosmos, Cosmos, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Ayo kita bekerja. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ayo lompat. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ayo sekali lagi. Sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, bersama siapa lebih kencang? Bersama Tuhan aku bisa. Wow, luar biasa. Jadi bersama siapa kita bisa? Bersama Tuhan Yesus. Bersama Tuhan Yesus. Iya Kak dong. Gideon gak bisa sendiri. Iya, nggak bisa sendiri. Harus ada yang menemani penolong. Betul sekali. Kalian juga gak bisa sendiri ya. Iya. Betul, karena Tuhan yang memegang Tuhan Yesus. masa depan kita. Amin. Teman-teman tahu siapa yang memegang masa depanmu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betul sekali. Amin. Sekali lagi kita panggil musiknya ya Kak Iya. Gideon. Kalau pakai bahasa Inggris bisa gak Kak Gideon? Oh, pasti Inggris pasti bisa. Pasti Oke. bisa. Ayo sama-sama kita panggil. 1, 2, 3, 3, musik. Oke, Tuhan memegang masa depanku. Ayo pasukan, mana tepuk tangannya? Ya. Sama-sama. Tuhan mengasihiku, memegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu. Sama-sama. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapmu, mengejar semua citaku. Ayo sama-sama ngomong. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan
Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Katakan apakah ini takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Bukan terus bertegur, mengejar semua harapku, mengejar semua cintaku. Ayo sama-sama. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjadi hidupku. Aku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kita harus di setiap masa depan kita harus ada tetap Yesus di hati kita. Oke. Tuhan yang pegang masa depan Amin. kita. Betul sekali. Betul. Asal kita tetap bertekun, asal kita tetap setia. Setia. Betul sekali. Setia mendengarkan firman Tuhan juga ya. Oke. Yes, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, silakan duduk yang manis. Tadi catatan kecilnya juga sudah disiapin ya. Ya, kita berdoa. Oke, kita berdoa. Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bob. Terima kasih buat segala berkat-Mu. Kami sudah menyembah-Mu, kami sudah memuji-Mu Tuhan. Lewat pujian kami, biar terus Tuhan kami tetap setia. Kami tetap setia Tuhan di hadapan-Mu. Kami tetap bertahan dan kuat sampai berkesudahannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat apa yang Kau berikan dalam hidup kami sampai di tahun ini Tuhan. Kami boleh ada karena cinta kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa. Kita angkat pujian kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Terima kasih.
Oke, buat teman-teman semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Desi ingin mengajak teman-teman semua untuk kita berdoa dulu. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih menjagai kami Tuhan. Di pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami dan kami menjadi anak-anak yang mengerti hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Iya teman-teman, Shalom, selamat tahun baru. Wah, nggak terasa ya teman-teman, ternyata kita sudah di awal tahun baru yaitu tahun 2021. Dan pastinya teman-teman senang dong ya di tahun baru ini kita sudah melewati masa-masa Natal, kita sudah bertemu dengan keluarga, kita juga sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema untuk kali ini di masa tahun baru ini masih tentang kado. Nah, Kak Desi mau kasih tema firman Tuhan di pagi hari ini tentang kado terindah. Nah, Kak Desi mau nanya dulu nih, siapa teman-teman di rumah yang suka sama namanya kado? Ayo teman-teman angkat tangannya. Pasti kakak percaya nih semuanya pasti suka sama yang namanya kado. Karena apa? Karena Kak Desi juga suka sama yang namanya kado. Apalagi kalau misalnya kadonya itu kado yang terbaik, kado yang terindah teman-teman. Nah ternyata bukan cuman kakak. Kakak percaya teman-teman juga nih ada kakak-kakak di sini yang bersama dengan kakak juga itu pasti semua suka kado. Contohnya ada kayak Kak Joshua, ada Kak Rika, ada Kak Reguel, bahkan siapapun bahkan teman-teman anak sekolah minggu juga itu pasti semuanya suka yang namanya kado. Kak, kalau misalnya teman-teman yang lain suka namanya kado, mama papa suka nggak ya sama kado? Ya pasti teman-teman. Pasti orang tua kita juga suka sama yang namanya kado. Apalagi kadonya itu kado yang terindah, yang terbaik, yang kita kasih, yang sesuai dengan keinginan hati orang yang kita kasihi itu pasti sangat menyenangkan mereka teman-teman. Nah ini kan tahun baru nih, kita kan baru merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ya teman-teman, yaitu di hari Natal. Nah Tuhan Yesus kan lahir, biasanya berarti itu memperingati ulang tahunnya Tuhan Yesus. Nah kalau misalnya Tuhan Yesus ulang tahun, teman-teman mau nggak ngasih kado yang terbaik sama Tuhan? Kalau teman-teman ulang tahun, mau nggak sih dikasih kado yang terbaik? Kakak kemarin ulang tahun loh teman-teman. Nah jadi kemarin kakak juga kalau misalnya seandainya ditanya, kalau misalnya dikasih kado, kado yang terindah, Kak Desi mau nggak sih? Mau teman-teman. Nah jadi kalau misalnya kado yang terindah itu buat Tuhan Yesus apa ya teman-teman? Nah kemarin kan udah banyak nih kayak contohnya minggu lalu ada Kak Dian dan Kak Reguel yang mengatakan bahwa kalau misalnya ada orang Majus yang mau kasih kado yang terbaik sama Tuhan. Kado apa itu Kak? Yuk kita buka firman Tuhan darinya Matius ya teman-teman. Tunggu ya, kakak buka dulu ya. Dari Matius 2 ayat 11 teman-teman. Tapi kakak baca dulu ya dari Matius 2 ayat yang 1 sampai yang kedua. Dengan judul perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, teman-teman, di sini dikatakan di Matius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, kalau orang-orang Majus itu bertanya, di mana raja orang Yahudi yang dilahirkan katanya teman-teman. Nah katanya mereka mau melihat bintang timur untuk datang menyembah Tuhan. Ternyata Tuhan itu suka sama yang namanya disembah, suka sama namanya yang dipuji.
Siapa teman-teman yang gak suka dipuji? Pasti semua teman-teman suka dong ya dipuji, apalagi dibilang contohnya siapa ya? Contohnya Karika. Aduh Karika cantik ya, Karika manis. Menurut teman-teman kalau ada teman-teman kita yang ngomong kayak gitu, kita bahagia nggak? Bahagia dong ya, asalkan bilangnya dengan tulus. Beda kalau bilangnya Karika cantik ya, tapi dengan kata-kata sinis kayak ngejek gitu ya teman-teman. Nah itu bukannya menyenangkan tapi menyakitkan hati teman-teman. Nah di sini di Matius 2 ayat yang 11 firman Tuhan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu apa nih? Kita baca sama-sama ya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sekali lagi ya teman-teman. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Wow, ternyata orang Majus itu datang melihat Tuhan Yesus dan kan orang Majus kan udah dengar tuh teman-teman kalau Tuhan Yesus tuh udah mau lahir. Ternyata mereka nggak datang dengan tangan kosong, tapi apa katanya? Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Wah, itu berarti orang Majus itu mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu menjadi kado yang terindah buat Tuhan, teman-teman. Nah, jadi adik-adik mungkin nanya, jadi kalau misalnya kado terindah itu harus emas ya Kak? Kalau misalnya ngasih ke Tuhan kado yang terindah itu harus kasih mur ya Kak? Harus kasih perak ya Kak? Enggak juga teman-teman. Nah Tuhan Yesus itu mau kalau teman-teman kasih kado yang terindah itu bisa lewat kalau misalnya nih teman-teman ada talenta bisa nyanyi, kasih yang terbaik suaranya buat Tuhan. Kalau teman-teman bisa menari, nah teman-teman juga bisa kasih tarian teman-teman buat Tuhan. Kak emang kalau misalnya gak bisa nari dan gak bisa nyanyi, aku kasih apa dong ke Tuhan? Kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahannya itu mengucap syukur selalu sama Tuhan. Teman-teman kalau bangun pagi berdoa gak ya? Apalagi kalau tahun baru kayak gini. Kalau tahun baru kayak gini kan banyak keluarga yang datang atau mungkin banyak kesibukan lah ya teman-teman atau mungkin ada yang liburan. Jadi aku capek Kak, aku lagi liburan. Terus ya kesiangan bangunnya Kak. Jadinya lupa dia berdoa. Wah gak boleh kayak gitu teman-teman. Apalagi nih tahun baru. Tahun 2021. Tahun yang awal minggu, awal tahun yang kita sama-sama mau mengucapkan syukur sama Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik dong ya teman-teman sama Tuhan. Kita mau kita ngasih kado yang terindah apalagi di awal tahun baru. Jangan hanya teman-teman yang dapat kado. Tuhan Yesus gak dapat kado dari kita semuanya. Tapi Tuhan Yesus juga kan pengen nih ngasih kado buat kita. Tapi biarlah teman-teman juga mau kasih kado yang terbaik buat Tuhan. Nah jadi mulai hari ini mungkin teman-teman capek berlibur atau mungkin uangnya banyak, totalnya dihabisin buat jajan-jajanan, buat jalan-jalan. Tapi mungkin ngelihat temennya mungkin di sana ada yang gak ikut berlibur contohnya. Gak ada yang makan kue contohnya. Nah teman-teman mau berbagi buat teman-teman yang lain gitu ya teman-teman. Nah itu juga bisa menjadi kado yang terindah buat Tuhan. Kenapa Kak? Karena ketika kita mau mengasihi teman-teman kita yang lain, itu juga sama dengan ketika kita mengasihi Tuhan. Jadi buat teman-teman kita harus mengasihi Tuhan. Nah satu lagi ya teman-teman, seperti persembahannya dari teman-teman pernah gak ya baca dari Markus 12 ayat yang ke-43. Firman Tuhan, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman bilang gini, aduh kak, aku nggak punya uang jajan, aku tuh nggak punya uang. Kalau misal, apalagi di saat seperti ini, ya oke lah ada uang, tapi kan terbatas kak. Terus aku juga nggak seperti teman-teman yang lain. Nah teman-teman di sini dikatakan di Markus 12 ayat yang ke-44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Wow, ternyata dari semua persembahan-persembahan yang disukai oleh Tuhan, yaitu adalah persembahan janda sarfat. Karena apa teman-teman? Karena persembahan janda sarfat adalah persembahan yang dia berikan dari kekurangan, bukan dari kelebihan. Jadi kalau teman-teman mungkin merasa uangnya pas-pasan, tapi teman-teman melihat teman-teman yang lain, contohnya ada orang-orang di luar sana yang mungkin gak makan, dan teman-teman mau kasih sama orang-orang yang di luar sana. Wah, itu menjadi kado yang terindah sama Tuhan. Nah, kalau teman-teman contohnya dapat baju baru banyak, dari mana? Contohnya dari tante, dari bibi, dari abang, dari kakak, entah dari siapapun. Tiba-tiba teman-teman ngelihat ada teman kita yang gak punya baju, yang gak dapat baju baru. Nah teman-teman mau kasih sama mereka, apalagi teman-teman kasih yang paling bagus. Nah itu ternyata menjadi kado yang terindah buat Tuhan. Kak, aku kan ngasihnya sama teman, kok kado yang terindah buat Tuhan? Iya teman-teman, kalau kita mau memberi yang buat teman kita, itu sudah sama kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, segala yang kamu kerjakan biarlah itu semuanya untuk Tuhan. Jadi bukan untuk manusia teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau berbuat baik, mau berbuat ramah, itu bukan buat orang lain, tapi buat Tuhan Yesus. Kalau misalnya ada temannya yang kesusahan, temannya dibantu. Kalau ada teman yang sedih, temannya dihibur. Kalau ada temannya yang lemah, temannya dikuatin. Bukannya jadi diledekin, bukan jadi dimarah-marahin, bukan jadi dikata-katain teman-teman. Tapi harus saling menguatkan. Amin ya teman-teman. Jadi sama tuh, kalau teman-teman tahu nggak lagunya? Meskipun aku masih kecil, tapi aku mengasihimu. Karena apa? Karena cinta kita sebesar dunia. Wow, cintanya Tuhan sebesar dunia, dan kita juga harus balas cintanya Tuhan. Karena Tuhan Yesus mau rela lahir ke dunia untuk menebus dosanya Kak Desi, menebus dosa teman-teman semuanya. Bukan cuma dosanya orang tua kita, tapi dosanya kita. Tapi aku gak ada berdosa loh Kak. Orang tua aku yang lebih berdosa dibanding aku, bahkan kakak aku, abang aku. Iya teman-teman, tapi kalau contohnya nih, walaupun teman-teman masih kecil, siapa sih yang gak pernah bohong? Siapa yang gak pernah mau ngambil uang mamahnya sama papanya? Siapa yang gak mau melawan sama orang tua? Contohnya siapa ya? Kak Joshua. Contohnya misalnya ini, orang tuanya bilang sama Kak Joshua gini, Joshua cuci piring. Terus Kak Joshua bilang gini, aduh nanti ya mah, nanti masih main game aku mah, tunggu ya mah. Nah ternyata itu sekalipun masih kecil, itu juga sudah melakukan kesalahan. Tapi karena cintanya Tuhan Yesus juga mau menebus dosanya Kak Joshua. Ya teman-temannya, itu sebagai contoh, bukan cuma Kak Joshua, Kak Desi juga, ada juga siapapun, bahkan Kak Rika, contohnya juga nanti Reguel, ada Kak Lena, ada siapa teman-teman yang nonton saat ini, semua dosa-dosa kita dihapuskan karena Tuhan Yesus rela mati buat kita. Oke teman-teman semuanya,
Teman-teman diberkati dong ya buat firman Tuhan di pagi hari ini. Kakak berdoa, kakak berharap dan kita semuanya, kita sama-sama bisa memberi kado yang terindah buat Tuhan. Buat teman-teman semuanya, yuk kita tutup matanya, kita lipat tangannya, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Engkau yang mengajari kami bahwa kami harus menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan. Anak-anak yang mau memberi kado yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, sekalipun kami masih kecil, tapi kami mau tetap mengasihi-Mu, kami mau tetap mencintai-Mu, kami mau tetap memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi selamat tahun baru Tuhan. Biarlah di awal tahun baru ini kami benar-benar bisa memperbaiki sikap perilaku kami sehingga kami menjadi anak-anak terangnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke teman-teman, nah jangan lupa ya setiap hari Minggu tetap ikuti ibadah live streaming sekolah Minggu jam 8 pagi. Buat teman-teman semuanya semangat terus, tetap sukacita. Selamat pagi dan shalom pasukan.